Selamat siang sahabat Tarakan, ketemu lagi di Rehat, Rumpi Sehat bersama RSUD Tarakan. Hari ini kita akan ngobrolin soal mitos versus fakta seputar kesehatan kulit. Hari ini kita bersama Dr. Saskia Retno Ayu Hapsari, SPDV. Selamat siang dokter. Selamat siang Nasnila. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cantik sekali sesuai dengan spesialitinya kulit. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk bertanya apa saja mitos atau fakta yang teman-teman masih bingung nih, apakah selama ini mitos atau fakta ya terkait dengan kesehatan kulit dan kelamin. Oke, kita langsung saja ya dok. Boleh. Pertanyaan atau pernyataan pertama, kulit jadi kering karena sering cuci muka, mitos atau fakta? Jadi begini ya, saya panggilnya Nasnila apa ya? Oke, boleh. Jadi sebenarnya memang kan kalau kulit itu ada tipe-tipenya ya, ada jenisnya, ada yang mungkin kalau sahabat kan taunya jenis kulit yang kering, normal, berminyak, kombinasi. Jadi juga mungkin sahabat kan ada aktivitas, ada yang hanya di ruangan saja, ada yang banyak aktivitas di luar ya. Jadi itu semua menentukan berapa sering sih kita harus cuci muka itu ya. Iya. Beda ya dok, kalau aktivitas kayak saya nih dari jam 7 sampai jam 5 di dalam ruangan tuh seberapa sering saya harus cuci muka? Kalau hanya aktivitasnya banyak dalam ruangan sih sebaiknya hanya 2 kali saja ya. 2 kali, wajahnya. pagi dan pagi malam. Dan malam ya setelah saya aktivitas. Nah kalau kulitnya itu berminyak atau banyak aktivitas di luar sehingga mungkin sering kena debu dan sebagainya, itu boleh sampai 3 kali sehari. Sampai 3 kali. Ya. Oke. Jadi jangan terlalu sering juga ya. Jangan terlalu sering. Iya, jadi nanti kulitnya kering karena barrier kulitnya rusak, malah gampang iritasi. Oh, berarti kalau kita kan berpikirnya kadang semakin sering kita cuci muka, semakin bersih, semakin baik. Ternyata enggak ya dok ya. Jadi itu bisa merusak barrier kulit juga ya. Iya, malah nanti takutnya karena jadi kering, terus kulit mengirim sinyal ke otak, kulit kamu kering nih, malah jadinya suka tambah berminyak lagi kulitnya. Oh, iya. Padahal aslinya dia kulitnya mungkin normal to oily karena kita terlalu sering cuci muka. Iya. Jadinya otak menangkap itu kulit kita kering. Iya. Dikasihlah kita minyak lagi, jadi makin berminyak. Terus kalau ada berjerawat jadinya malah semakin jadi tambah tidak sembuh jerawatnya. Jadi makin perkara baru ya. Ya jadi jerawatan. 2 atau 3 kali sehari saja cukup. 2 sampai 3 kali saja ya sahabat Tarakan. Jangan sering-sering. Yang kedua, kita next ya dok. Boleh, lanjut. Tidak boleh menggunakan krim wajah yang menggunakan steroid. Mitos atau fakta? Fakta, karena steroid itu sebenarnya adalah obat ya. Obat untuk kelainan kulit, biasa kita sebutnya mungkin awam eksim ya. Kalau bahasa medisnya itu dermatitis. Ya, jadi bukan untuk krim perawatan atau skincare. Tapi mungkin kalau memang sahabat akan berobat ke dokter ya, terus diresepkan oleh dokternya, boleh digunakan. Tapi kalau digunakan sendiri tanpa resep dokter tidak boleh. Ya, karena tidak boleh dipakai dalam jangka panjang, nanti malah timbul efek samping. Oh, berarti kalau misalnya kita ke dokter kulit nih, misalnya diresepkan boleh, tapi pasti ada follow up-nya ya dok? Iya. Nggak bisa terus-terusan gitu. Iya. Kadang-kadang nih kita para ciwi-ciwi memang tergoda dengan hasil instan, padahal ternyata berbahaya. Iya. Oke, next ya dok. Lanjut. Kulit berkeringat tidak boleh disiram air. Kulit berkeringat tidak boleh disiram air. Maksudnya mungkin saat kita habis aktivitas ya di luar, panas pasti ya, kena cahaya matahari, terus suhu kulit itu masih panas, memang sebaiknya tidak boleh langsung cuci muka. Kita diturunkan dulu suhu kulitnya sekitar 10 menit, 15 menit, habis itu boleh cuci muka. Ibaratnya misalnya gelas gitu ya, diisi air panas, kemudian dituang
air panasnya kemudian dimasukkan air dingin, ya nanti kan bisa pecah gelasnya. Ya, kalau sekali 2 kali mungkin tidak ada keluhan kulitnya, tapi kalau lama-lama nanti kulit kita akan rusak, jadi bisa lebih kering. Dan kalau suhu kulit itu meningkat kan dia terjadi pelebaran pembuluh darah ya di kulit ya, itu kan suka lebih merah ya warna kulit kita ya. Nah kemudian tahu-tahu disiram air dingin gitu atau cuci air dingin tuh jadi mengkerut pembuluh darahnya, terus makanya tuh kadang yang bikin kok jadi kayak bercak-bercak putih ya. Oh, itu yang orang pikir panu. Iya, bukan panu sih sebenarnya. Padahal bukan. Iya, karena kalau panu itu kan penyebabnya jamur. Jamur. Ya, beda, seperti itu. Oke, another mitos versus fakta. Suntik vitamin C membuat kulit putih. Kalau putih sebenarnya mungkin agak ini ya, persepsinya beda ya, mungkin lebih cerah karena memang vitamin C itu mengandung enzim yang bisa menghambat pembentukan melanin, yaitu zat pigmen di kulit. Jadi ya, tidak menggelap. Iya, tapi tetap ya putihnya itu tidak maksudnya putih sekali, tetap sesuai dengan kulit sahabat tarakan yang paling cerah, yaitu di bagian dalam dari lengan. Oh iya, ya, jadi berarti nggak bisa lebih dari itu sebenarnya. Berarti kalau saya pengen kayak cewek-cewek Korea nggak bisa ya dok? Karena base-nya sawo matang. Karena justru kalau kita misalnya ini mungkin terapinya suntik ya, banyaknya vitamin C ya. Kalau dosisnya terlalu tinggi juga karena kan kita ada kebutuhan harian ya sebenarnya untuk vitamin C dan ada maksimalnya. Kalau tubuh itu sehari masih boleh 1 gram sampai 2 gram vitamin C. Selebihnya dibuang. Nah, pembuangnya itu di mana? Di ginjal. Oh iya. Ya, kalau dosisnya terlalu tinggi kemudian terus-menerus itu malah nanti ginjalnya bisa rusak seperti itu. Malah ada efek samping yang lebih bahaya ya dok? Seperti itu. Jadi sebaiknya sih sesuai dengan kebutuhan harian saja. Oke, 1-2 mg per hari. Kalau kebutuhan harian itu sebenarnya hanya sekitar 50 sampai 75 mili. Iya. 50 sampai 75. Oke. Oh, ternyata sedikit ya, maksudnya nggak terlalu banyak, cuma kadang kita terlalu overwhelmed dengan iklan. Betul. Jadi saking banyaknya iklan. Terus kita ke mitos atau fakta selanjutnya, kulit berminyak tidak perlu pelembab. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos? Iya. Kan dia udah berminyak dong. Kulit berminyak tetap perlu pelembab, tapi mungkin sediaannya ya. Kan kalau mungkin yang dijual biasa itu ada yang bentuknya gel, kemudian yang lotion, yang krim. Nah, kalau kulit kita berminyak, maka pilihlah pelembab yang sediaannya dalam bentuk gel atau lotion. Ya, jadi tidak terlalu berat, ya, tidak membuat tambah berminyak lagi di kulit, ya, tapi tetap perlu pelembab. Oh, jadi kita harus yang pertama pasti kita harus mengenali kulit kita ya dok. Ya, terus betul. Kita memilih formula yang tepat untuk pelembab yang akan kita pakai sehari-hari. Oke. Next, oh ya sahabat tarakan di rumah, kalau misalnya ada mitos atau fakta yang mau dicek sama Dr. Saskia, boleh ya disampaikan di kolom chat. Silahkan nanti kita bacakan di akhir sesi. Next adalah stres mempengaruhi kondisi kulit. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta, waduh. Fakta. Buat kita ternyata fakta ya, padahal oke, baik-baik. Gimana tuh dok? Karena stres itu bisa mempengaruhi hormon, segala. Jadi segala macam keadaan kulit itu bisa terjadi ya. Masalah bisa jerawat ya, akne, bisa jadi ruam-ruam merah ya, seperti itu, bisa juga jadi flek. Ya, jadi sebenarnya salah satu penyebab ya mungkin sahabat tarakan sama ini yang kurang tahu kalau salah satu penyebab flek itu adalah stres juga bisa menyebabkan. Iya, jadi mungkin sama ini tahunya kalau stres bisa jadi jerawat ya, bisa jadi eksim ya, ternyata bisa juga penyebab flek juga, Mas Gila. Iya. Jadi ternyata banyak sekali yang berkontribusi pada kulit kita ini ya.
Iya. Itu hanya area wajah atau di seluruh? Seluruh ya. Seluruhnya? Bisa, Oh, iya. bisa seluruhnya Bisa ya, kayak eksim itu kan Mm-mm. juga bisa terjadi, ada istilahnya diagnosis atau penyakit kulit yang memang penyebabnya adalah stres, yaitu neodermatitis itu ya di ya lutut, siku, I ya see. daerah yang gampang terjangkau tangan, Terjangkau. ya. Dan kadang memang pasien mungkin tidak sadar ya, tahu-tahu sudah ada luka, ya. Dok, ini kenapa? Oh, ini biasanya tahu. stres. Iya, dia nggak sadar. Oh, dia nggak sadar? Tahu-tahu sadarnya karena sudah perih ya, karena luka. Karena sudah terlalu Iya. perih berarti. Baru Udah berhenti berasa. menggaruk. Iya, iya. Iya. Kalau sebelumnya belum puas garuknya. Iya, Garuknya betul. masih terlalu semangat. Jadi jangan kencang-kencang teman-teman. Lalu nextnya adalah kurang minum mempengaruhi kondisi kulit. Mitos atau fakta? Untuk jangka panjang iya. Tapi mungkin tidak langsung, artinya kering lalu minum air semua selesai, tidak sebenarnya, karena banyak sekali selain konsumsi air putih itu yang mempengaruhi kekeringan dari kulit. Ya, tapi memang kalau kita kurang minum pasti kulit kita nantinya akan kering, tapi tidak langsung. Ya, karena air itu kan menutrisi sel, mengisi sel, jadi yang sel itu kan nanti yang membawa nutrisi untuk ke kulit dan organ-organ juga. Ya, jadi selain kulit sebenarnya kalau kurang konsumsi air putih juga bisa mempengaruhi organ-organ dalam juga ya, jangka panjang. Kan komponen terbanyak di kulit di badan kita kan adalah air ya, Dok. Memang, jadi iya. Berapa minimal air yang harus kita konsumsi per hari? Sekalian saya mau ngecek nih, saya udah cukup apa belum ya? Minimal 2 liter, Nasmila. Waduh, Jadi 2 kalau liter. gampang sebenarnya kan pagi itu 2 gelas, ya Pagi kan. 2 gelas. Kemudian mungkin waktu snack time kita jam 10 itu 1 gelas. Makan siang itu 2 gelas lagi. Kemudian waktu snack sore jam 4 sore itu 1. Kemudian terakhir makan malam itu 2 gelas. Jadi pas 8. Jadi supaya lebih mudah disandingkan dengan waktu makan dan snack time. Iya, atau bisa siapkan tumbler, sekarang ada ya yang Khusus 2 liter per Iya, hari. Kalau nggak habis, dihabisin di akhir hari. Iya. Jadi ditaruh saja di meja jadi pengingat. Oh iya, harus habis hari ini. Karena ternyata manfaatnya bukan hanya untuk kulit ya, Dok. Iya, karena itu seperti Nasnila bilang, karena kan sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Oke. Iya. Dari air. Oke, next ya, Dok. Ini ada tentang sunscreen. Oke. Jadi ada pernyataan kanker kulit disebabkan karena tidak pakai sunscreen. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Tapi ya memang, apalagi kita tinggal di negara tropis ya, Indonesia ya, sekarang cuacanya lebih panas lagi ya. Kebetulan saja sekarang mungkin lagi musim hujan ya. Tapi memang sinar UV itu salah satu penyebab dari kanker kulit. Untungnya tapi di Indonesia itu kan tipe kulitnya itu sawo matang ya kebanyakan, jadi memang mungkin resikonya sedikit lebih dibandingkan yang tipe kulit yang putih, tapi tetap saja, apalagi kalau para sahabat tarakan itu banyak aktivitas di luar, ya memang sebaiknya atau harusnya pakai sunscreen. Harus, wajib ya, Dok? Harus. Nah, kalau cuaca mendung seperti sekarang, apakah tetap perlu pakai sunscreen? Tetap. Walaupun Karena di dalam ruangan? Kaca jendela, ada kaca, ada lampu, ya. Awan itu sebenarnya juga masih tertembus ya oleh sinar UV. Sebenarnya sinar yang sampai ke permukaan itu tidak hanya UV, kan ada UVA ya, UVB, ada visible light ya. Visible light itu ya blue light ya, yang sekarang lagi ini, dan infrared. Ya, memang kalau UVB itu kalau kaca itu terus ada terfilter oleh kaca terus bisa sampai 97%. Kalau UVB. Tapi kalau UVA itu yang terfilter itu hanya sekitar 30%. Jadi masih banyak yang tembus lewat kaca. Ya. Kemudian juga visible light ya, blue light, infrared.
seperti itu. Kemudian ya tadi awan juga masih menembus ya. Kemudian mungkin saat pandemi kita selalu pakai masker, pikir mungkin sudah pakai masker tidak usah pakai sunscreen lagi. Tetap harus perlu pakai sunscreen ya. Karena daya lindung dari masker itu juga hanya kecil sekali terhadap UVB dan UVA. Saya termasuk yang itu tuh, Dok. Sudah pakai masker? Sudah pakai masker, tidak perlu pakai sunscreen. Padahal ternyata salah, sahabat Arakan, nggak boleh ditiru. Selain sunscreen, sebenarnya juga perlu tetap perlindungan fisik, kacamata, topi, payung, kemudian pakaian, ya itu tetap perlu untuk menambah proteksi kita terhadap sinar matahari ya. Berarti chemical dan physical ya? Kalau chemical and physical itu jenis sunscreen. Jenis sunscreennya. Kalau dalam pemakaiannya, apakah kita harus pakai keduanya, chemical dan physical, atau bisa salah satu? Kalau untuk pemilihan jenis sunscreen ya, kalau yang physical itu sahabat kan kenalnya mungkin yang putih kayak topeng itu ya, white cast. Ya, yang ada white cast. Ya, itu dia cara kerjanya lebih banyak dia memantulkan sinar UV ya dan visible light ya, makanya dia tampaknya lebih putih. Nah, yang kalau chemical itu dia tetap terserap ya sinar UV-nya, terus diubah menjadi energi panas. Ya, makanya mungkin kalau pakai jenis sunscreen yang chemical tuh lebih terasa agak panas hangat di kulit ya, hangat dan lebih gampang iritasi. Makanya untuk anak-anak, bayi ya, atau orang tua atau ya sahabat Arakan yang kulitnya sensitif, sebaiknya pilih yang jenisnya physical sunscreen atau mineral sunscreen. Saya pikir sekarang sudah banyak sekali jenis yang physical sunscreen itu juga tidak terlalu white cast ya, jadi nggak kelihatan putih sekali ya. Tapi kalau memang yang tidak ada masalah di kulitnya, tidak sensitif, boleh pakai yang chemical sunscreen. Oke. Jadi kalau yang chemical sunscreen itu lebih terbatas ya penggunaannya untuk kulit yang sensitif, kalau bisa dihindari begitu, Dok. Ibu hamil juga sebaiknya pakainya yang physical. Jadi ibu hamil berarti yang teraman kalau untuk ibu hamil yang physical, jangan pakai yang chemical. Nah, kalau untuk anak-anak dan lansia bagaimana, Dok? Yang physical. Yang physical ya? Iya. Physical. Oke, kalau untuk anak-anak apakah ada bahan aktif yang harus dihindari atau harus kita waspadai, atau malah kita harus milih sunscreen yang ada bahan ininya gitu, Dok? Nah, kandungan dari physical sunscreen itu ada zinc oxide dan titanium oxide ya. Nah, untuk bayi sebenarnya SPF-nya itu tidak usah terlalu tinggi. Nah, kalau ngomongin sunscreen itu harus mengandung dua hal yang penting, yaitu SPF, Sun Protection Factor, itu pelindungan terhadap UVB ya. Satu lagi adalah PA. PA itu pelindungan terhadap UVA. Ya. Nah, pada pasien atau sahabat Arakan yang punya bayi atau anak-anak itu SPF-nya cukup 15 saja. 15 cukup. Ya, kemudian karena di Indonesia itu PA-nya plus. PA-nya plus 2 ya, jadi plus 2 itu minimal ya, dan pengolesannya itu cukup di wajah dan punggung tangan. Kalau untuk bayi. Untuk bayi. Kalau teenagers, kalau untuk anak-anak itu wajah, punggung tangan, daerah yang terekspos matahari nggak apa-apa. Ya. Sama SPF 15 dan PA++. Kalau untuk anak-anak itu SPF 15 sampai 30. 15 sampai 30 sudah bisa ya, Dok? Kalau PA-nya plus PA plus. Kalau kulit lebih gelap, berarti PA-nya harus lebih tinggi lagi, PA plus. PA plus. Jadi makin gelap kulit, karena kalau SPF itu UVB itu dia gampang untuk menimbulkan sunburn, ya. Bertanggung jawab kalau yang menimbulkan sunburn. Sedangkan kalau UVA itu untuk menimbulkan pigmen. Jadi yang hiperpigmentasi ya, gelap, kulit gelap ya, atau PA-nya harus makin tinggi ya untuk aging. Jadi kalau kulit Indonesia itu sebenarnya jarang sunburn ya.
Kecuali mungkin yang kulitnya putih ya. Oke, tapi kalau ke Indonesia tuh makanya lebih gampangnya terjadinya aging atau pigmen. Jadi perhatikan selain SPF juga harus ada yang PA+++. PA++. Sekarang malah ada PA++++. Nah, jadi udah. Apakah kita perlu pilih yang plusnya paling banyak untuk mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal gitu, Dok? Ya. Oke, mungkin sebelum terangkan yang itu saya tambahkan dulu, tadi lupa. Tadi kita ada visible light ya, blue light ya. Light. Mungkin yang sekarang itu trennya handphone ya, kemudian TV itu kan memancarkan blue light sebenarnya ya. Tapi blue light yang paling banyak itu adalah dari sinar matahari. Handphone juga, lampu ya, lampu ruangan dan TV juga memancarkan blue light, tapi memang kecil sekali ya, yang bisa sampai menyebabkan aging atau pigmentasi ya. Jadi sekarang pilihan sunscreennya itu tadi yang SPF minimal 30 kalau di Indonesia ya. Kemudian PA-nya plus atau plus 2 atau 3 berarti ya. Kemudian yang tinted sunscreen, yang berwarna ya, karena untuk melindungi tadi dari visible light ya. Dan kalau bisa ada tambahan antioksidannya seperti vitamin C, vitamin E atau vitamin A, karena untuk menambah kerja dari sunscreen tadi. Jadi sunscreennya kerjanya makin optimal dengan ada vitamin antioksidan tadi ya, Dok? Bisa antioksidannya itu jadi satu dengan sunscreen tersebut atau terpisah seperti itu. Kalau sekarang banyak tuh kita pakai vitamin C untuk ngebooster, kalau bahasa anak zaman sekarang, ngebooster sunscreennya. Kalau sunscreen ini hanya untuk perempuan atau laki-laki juga perlu pakai? Seperti tadi sudah diterangkan dari bayi, anak-anak ya. Jadi mau dia wanita, laki-laki wajib pakai sunscreen. Jadi sahabat Tarakan yang umumnya nih laki-laki pasti agak jarang ya pakai sunscreen. Pasti yang paling sering adalah sahabat Tarakan yang perempuan. Tapi ternyata info dari Dokter Saskia, teman-teman juga perlu sunscreen. Iya. Kita lanjut lagi ya, Dok. Mitos atau fakta? Wajah yang berjerawat tidak boleh menggunakan sunscreen. Seperti yang tadi sama, kita setiap hari harus pakai sunscreen, Nasnila. Jadi sekali lagi pilihan formulanya ya atau sediaannya sama seperti pelembab. Tadi kita pilihnya yang bentuk gel ya, begitu juga sunscreen. Ya, maka mungkin sediaannya kita pilih yang bentuknya gel atau sekarang ada gel lotion atau gel cream ya, yang tidak menyumbat pori-pori. Sekarang banyak pilihannya ya. Jadi yang pertama pasti kita harus mengenali kulit kita dulu. Betul. Cara paling mudah skin check tuh gimana sih, Dok? Kalau kulit kering itu biasanya dia ada rasa tertarik ya, kayak ketarik gitu ya. Kemudian mungkin mudah ada kulit yang terkelupas ya, itu kering ya. Kalau kulit sensitif itu gampang merah ya, mungkin gampang gatal ya. Kalau kulit normal itu relatif biasanya apa aja oke lah gitu ya. Aman lah ya. Kalau kulit berminyak ya penampakannya mungkin kelihatan ya kalau kulit berminyak ya. Mungkin di daerah T terutama ya, emang karena produksi minyaknya lebih itu ya, itu lebih terlihat. Kalau kombinasi tadi T-zone berminyak, pipinya lebih normal atau kering. Oke, jadi sahabat Tarakan nanti kalau di rumah udah ngecek nih seperti informasi yang tadi Dokter Saskia sampaikan, tapi masih bingung, aduh kulit saya kering atau normal atau sensitif, teman-teman bisa datang ke Rumah Sakit Tarakan untuk bertemu dengan Dokter Saskia di klinik kulit dan kelamin. Hari apa, Dok? Saya praktek hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Oke, Senin, Selasa, dan Sabtu bisa skin check langsung sama ahlinya. Kita lanjut ya, Dok. Ini terkait dengan makanan. Nah, makanan kacang bisa menimbulkan jerawat. Mitos atau fakta? Mitos. Alhamdulillah. Kalau kacangnya sendiri sebenarnya tidak menyebabkan jerawat ya, Nasnila ya. Mungkin pengolahannya
pengolahannya? Kacangnya Yang seperti apa diapain tuh yang bikin konsumsinya? berjerawat? Yang mungkin digoreng ya, karena ada tambahan minyak, mungkin diberi lapisan tepung ya, tepung buat Kacang iya, telur. iya Itu itu enak banget ya. padahal. Jadi untuk kacangnya sendiri sebenarnya tidak menyebabkan jerawat ya. Jadi sebenarnya makanan-makanan yang menyebabkan jerawat itu yang indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi indeks glikemik tinggi itu apa, yang kadar gulanya tuh tinggi. Tepung terigu ya, yang roti, donat, cakes ya, kemudian tepung tapioka, boba ya, Boba kemudian enak banget ya. ya makanan manis ya. Jadi bye-bye boba, bye-bye donat dan es krim ya. Jadi makanan manis, Minuman manis ya, Dok? ya, kemudian olahan susu juga, Susu? iya susu juga. Padahal susu selama ini di brandingnya sebagai minuman sehat. Nah, jadi gimana nih kalau memang tetap konsumsi susu dong, kok enggak nanti gimana tumbuh kembang misalnya pada anak-anak atau remaja. Bisa diganti Nasnila dengan susu yang plant based, walaupun mungkin masih kurang ini ya. Kurang familiar ya kalau kita ya. Kayak Rasanya susu juga masih almond, kurang. ya, susu oat, ya itu bisa untuk menggantikan susu sapi. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, makanan pedas memicu jerawat, mitos atau fakta? Mungkin bukan karena makanannya ya, karena kalau kita makan pedas itu maka kan biasanya berkeringat. Iya. Ya, keringat, suhu naik. Nah, suhu naik itu terjadi proses peradangan ya atau inflamasi kita sebutnya. Nah, itu yang bisa memicu timbulnya jerawat. Ya, seperti itu. Jadi bukan dari makannya, tapi efek karena kita makan pedas. Efeknya bukan makanannya. Jadi Iya. makanan pedas tetap boleh dimakan, tidak berpengaruh langsung sama kulit, tapi Iya. setelah makan tolong itu minyak keringat-keringatnya langsung diseka supaya tidak menimbulkan jerawat. Apalagi kalau habis itu minumnya manis. Minum manis, Habis itu makan itu yang paling nikmat. Apalagi es dingin. Iya ya. Ternyata tadi berpengaruh sama Iya. kesehatan kulit kita, sahabat Arakan. Oke, next. Laser berbahaya untuk kulit, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Iya, karena sesuai ininya indikasinya sebenarnya ya penggunaan laser, Nasnila, dan harus dikerjakan oleh orang yang kompeten. Jadi harus dokter ya, Dok? Iya, dokter yang sudah ada pelatihannya juga, Nasnila. Oh, khusus berarti Khusus, ya artinya dokter itu paham basicnya dari laser sendiri, ya, kemudian untuk alatnya sendiri, dan kalaupun nanti ternyata timbul efek samping, harus bisa mengatasi efek samping tersebut. Oh, jadi Iya. tetap ada kontraindikasi dan efek sampingnya ya, Dok, Iya, untuk laser ini ya? Iya. Jadi pastinya sebelum melakukan tindakan laser, dokter akan melakukan informed consent, yaitu menjelaskan kepada calon yang untuk dilakukan laser ya, Pasiennya ya. langkah-langkahnya, kemungkinan efek samping yang terjadi ya. Dan sebenarnya kalau lakukan tindakan laser itu juga perlu persiapan, Nasnila. Jadi supaya untuk meminimalkan efek samping dari laser itu sendiri. Persiapannya apa tuh, Dok? Kalau mau laser gitu misalnya? Biasanya itu kita kasih istilahnya krim dari dokter ya, krim pagi, krim malam itu ya, karena laser itu kalau tidak tepat ya, yang misalnya nih kita mau mengobati flek ya, nah kalau kurang tepat tahu-tahu bisa jadi melepuh. Ya, biasanya karena energi terlalu tinggi ya, atau ya mungkin fleknya hilang tapi jadi ceplok putih gitu kan, malah terlalu. Iya, malah hilang semua pigmen kulitnya. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi efek samping itu maka harus biasanya misalnya kita priming. Jadi pakai krim malam dokter ya, krim pagi. Jadi bukan berarti misalnya sahabat akan datang, "Dok, saya mau laser." Tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu kok nggak boleh gitu ya, sebenarnya bukan tidak boleh. Jadi kita mau persiapkan dulu kulit pasien kita supaya nanti juga hasilnya lebih optimal
dan juga meminimalkan efek samping. Oke, jadi ada primingnya ya, sama Iya. kayak kalau kita makeup ada primingnya Iya. dulu, laser juga ada primingnya. Dan ada post treatment juga. Oh, ada post treatmentnya Biasanya juga. setelah Gimana tuh, Dok? tindakan laser itu, karena laser itu kan ada efek panas juga ya dalam kulit, walaupun mungkin kulitnya nggak ada apa-apanya nih, kayaknya nggak ada terlihat apa-apa dok merah gitu gitu kan, ya, Dok? merah juga cuman pinky aja gitu. Saya boleh dong dok habis ini olahraga, nge-gym, sebaiknya sih dihindari ya pajanan sinar matahari paling tidak 3 hari ya setelah tindakan laser ya, kemudian aktivitas yang menyebabkan keringat itu juga dikurangi. Berarti olahraga atau nge-gym itu yang dihindari adalah produksi keringatnya ya dok? Iya. Karena pasti kalau olahraga keringatnya kan banyak Karena banget. suhu meningkat kan, Karena suhu nanti tubuh- ya suhu takutnya tubuhnya meningkat, ya. tambah jadi inflamasi lagi kulitnya, nanti takutnya melepuh. Kalau lasernya untuk misalnya scar itu biasanya kita bikin pelukaan. Nah itu post treatmentnya lebih lama lagi, itu harus dikompres dengan cairan infus ya, kemudian kasih salep antibiotik ya, karena pasti ada pelukaan. Berapa hari itu dok? Kalau post treatment yang baik biasanya 5-7 hari. 5-7 hari Iya. untuk yang ada scar ya? Untuk treatment laser, untuk treatment scar. Laser untuk yang scar. Scar itu yang kalau masyarakat mungkin Jaringan sahabat Tara kan paut taunya ya. yang ada kayak bopeng-bopeng Iya, gitu ya dok? kalau di Bopeng. wajah bopeng jerawat. Nah itu disebutnya scar. Oke. Kalau indikasinya dari penggunaan laser itu sendiri apa dok? Kalau laser itu sebenarnya targetnya itu yang umumnya ada 4, yaitu melanin, berarti itu untuk keluhan pigmen, kemudian hemoglobin, berarti untuk keluhan pembuluh darah, kemudian air itu biasanya untuk tumor jinak kulit, ya, kemudian untuk merangsang pembentukan kolagen. Kalau yang dari luar itu targetnya tinta tato, tapi jenis lasernya sama yang untuk kelainan pigmen. Beda ya dok? Kalau yang tato kan soalnya pigmen yang dibuat ya. Kalau yang flek itu kan memang terbentuk flek dari dalam tubuh ya. Iya, tapi jenis lasernya sama, Nasnila. Jenisnya sama. Jenisnya sama untuk yang kelainan pigmen dengan kalau mau menghilangkan tato. Oke. Kalau menghilangkan tai lalat bisa dok? Kalau tai lalat berarti kita pakainya yang untuk laser untuk tumor jinak kulit. Oh, tumor jinak kulit. Apa Iya. aja tuh tumor jinak kulit tuh apa aja contohnya dok? Bisa tai lalat, ya. Kalau istilah medisnya tuh keratosis seborrheic, ya. Kemudian hiperplasia sebacea, kalau ada sumbatan kelenjar minyak, ya. Kemudian milia juga bisa. Bisa juga ya dok? Iya, tapi kalau milia istilahnya laser kita hanya kayak membuat jalan gitu ya. Tetap habis itu kan itu kalau milia itu sebenarnya kayak minyak ya, lemak ya. Habis itu dikeluarkan pakai ekstraktor komedo ya. Oh, nggak cukup laser aja. Jadi tetap harus diekstraksi. Kalau ya, kecil sekali mungkin bisa. Tapi kalau ukirnya agak gede, karena kalau milia agak keras ya. Tergantung ukurannya juga berarti ya. Oke. Next adalah basic skincare adalah treatment terbaik. Mitos atau fakta? Fakta. Jadi basic skincare itu apa sih? Jadi basic skincare itu sebenarnya ya membersihkan ya, terus melembabkan, Cleansing, sama moisturizing, melindungi ya, yang membersihkan dengan sabun wajah, melembabkan tadi dengan pelembab ya, melindungi dengan sunscreen. Itu basic. Iya. Jadi sebenarnya dengan itu saja kulit kita sudah cukup ya dok? Cukup. Tapi sekarang nih termasuk saya nih korban iklan. Banyak sekali kayak skincare yang menawarkan kayak serum, terus layer untuk flek kalau yang sudah masuk ke usia yang kira-kira butuh anti aging. Sebenarnya kita butuh nggak sih dok serum-serum tambahan itu? Oke, jadi itu mungkin maksudnya skincare yang ada tambahan bahan aktif. Bahan aktif. Serum itu sebenarnya dia kalau di step tadi basic skincare itu masuknya ke
pelembab juga bisa ya, moisturizing ya. Moisturizing dia. Cuman memang kalau serum itu dia lebih konsentrat istilahnya ya kandungannya, jadi penyapannya lebih baik ya, atau lebih banyak yang terserap. Nah kalau untuk anti aging ya, pagi ya, morning skincare itu yang tadi misalnya membersihkan ya, kemudian habis itu mau tambahkan bahan aktif, tambahkan antioksidan, biasanya vitamin C, ya. Untuk pelembabnya yang kandungan misalnya hyaluronic acid, ya, samit, ya, kemudian habis itu bisa niacinamide, ya, terus habis itu tambahkan sunscreen kan, terakhir. Nah malam ya sama bersihkan, kemudian kalau memang mau tambahkan pelembab lagi bisa, atau tambahkan langsung bahan aktif juga bisa, biasanya vitamin A ya, retinol malam ya, Dok. retinoin, karena kalau dipakai pagi hari vitamin A itu atau retinol dia suka jadi merah kulitnya. Jadi pakainya lebih malam. sensitif atau gimana? Karena Dok? dia ada sifat fotosensitif. Oh dia fotosensitif, makanya nggak boleh dipakai pagi karena kalau pagi ada matahari, ada lampu lebih banyak ya. Oke, fotosensitif. Kemudian tadi malam selain misalnya vitamin A bisa peptid juga, ya. Kemudian niacinamide juga bisa dipakai malam juga nggak apa-apa. Jadi dia pagi boleh, malam boleh ya? Iya, oke. Oke. Yang terakhir, facial merusak barrier kulit. Facial, oke. Kalau facial mungkin di sini maksudnya kayak tindakan di salon itu ya, dibersihkan wajahnya, kemudian diuap ya, kemudian di scrub ya, biasanya scrub, dikeluarkan komedonya, kemudian di masker. Mungkin tergantung jenis kulitnya, sekali lagi ya. Usahakan memang kalaupun mau lakukan facial itu semuanya bahannya atau itu dalam yang lembut ya, yang gentle ya. Kalau kulit sensitif berarti sebaiknya tidak boleh atau tidak disarankan dilakukan scrub ya kan. Ya, terus pengeluaran komedo juga pastikan memang yang dikeluarkan itu komedo ya. Emang selain komedo apa, Dok, yang ada? Karena itu? Komedo itu kan bentuknya seperti penonjolan ya di atas muka kulit ya. Ada yang mirip komedo tapi bukan ya, jadi dipencet-pencet ternyata nggak keluar apa-apa ya, malah jadi nanti meradang ya, jadi infeksi ya. Dan kemudian hati-hati, mungkin selain merusak barrier, pastikan kalaupun Anda melakukan facial itu dilakukan di tempat yang sterilisasi alatnya itu baik. Ya, jadi sahabat Arakan. Jadi tidak hanya entah dilap-lap saja atau apa. Karena banyak kasus ya, karena kalau tindakan facial apalagi bukan komedo ya, itu kan mungkin ada darah segala. Kita nggak tahu ya itu ada penyakit apa ya, betul. Ke salon tersebut ya. Jadi ada kasus yang sampai bisa tertular HIV, Nasnila. Iya. Setelah ditelusuri ternyata si pasien ini suka facial gitu ya. Tapi atau baiknya bawa alat ekstraksi sendiri kali ya. Jadi kalau teman-teman tidak yakin dengan alat-alat atau sterilitas alat-alat di tempat facial sahabat Arakan, silahkan bawa dari rumah. Menurut Dokter Saskia, daripada kita tertular yang aneh-aneh. Iya. Oke, next kita ke YouTube. Ada pertanyaan dari YouTube. Yang pertama dari Mimi Perdana, Dokter, apa benar kalau bopeng itu bisa rata lagi kalau di laser? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan sedikit, ada tindakan ya bisa di laser. Sebenarnya selain laser itu bisa ada chemical peel ya. Apakah bisa rata lagi mulus seperti sedia kala? Tergantung bopengnya juga ya, sudah berapa lama ya, dan berapa dalam. Karena ada jenis-jenis bopeng itu yang memang lebih susah di treatment dibandingkan bopeng yang lain. Kalau bopengnya jerawat itu kan ada 3, ada yang kita sebutnya bahasa medisnya ice pick, box scar, sama rolling. Nah, yang paling susah itu yang ice pick. Ice pick tuh ya kayak apa yang itu buat ngancurin es itu kan dia kecil-kecil ya, ujungnya lancip. Nah itu yang paling susah
untuk mengatakannya, iya lagi. istilahnya. Oh jadi yang bopengnya kecil malah ya? Iya, kecil dan dalam. Kecil dan dalam. Iya, mungkin yang kedua, untuk terapi laser itu yang box ya kayak bentuk kotak gitu ya. Kemudian yang rolling yang agak melingkar. Nah itu ya treatmentnya pakai laser, bisa pakai chemical peel atau pakai disubsisi. Tapi ingat ini tindakannya perlu ulangan ya, jadi tidak bisa sekali. Satu kali langsung ya. mulus. Ya. Dan kedua tadi sudah berapa lama ini bopengnya. Karena makin lama itu karena bopeng itu kan sebenarnya dia masuk ke dalam, jadi ada yang naik lah istilahnya, naik ke dalam. Nah makin lama bopeng itu yang naik itu sudah makin kuat gitu ya. Kalau baru jadi bopeng terus cepat di treatment itu masih lebih cepat ngangkatnya. Oke. Jadi ternyata kalau bopeng itu bukan sekedar kayak cekungan biasa ya dok. Iya. Jadi ada sesuatu yang membuat kulitnya itu tertarik. Iya, Jadi itu yang diperbaiki ketika laser. Iya. Jadi prinsipnya sebenarnya untuk laser itu seperti membuat pelukaan baru. Ya, jadi timbul istilahnya wound healing kan, proses penyembuhan luka, terjadi kolagenisasi. Ya, kalau terbentuk kolagen otomatis maka tadi yang yang masuk ke dalam akan lebih terangkat, naik. Oh, jadi si kolagen ini nih ya. yang membuat si bopeng ini jadi terangkat. Iya. Ternyata segitu pentingnya kolagen ya dok. Kalau minuman-minuman kolagen itu sebenarnya boleh atau tidak? Untuk penelitiannya sebenarnya belum banyak ya. Tapi ada beberapa dokter sih yang boleh-boleh saja, tapi tetap harus hati-hati karena minuman-minuman kolagen itu sebenarnya kandungannya adalah asam amino atau protein. Ya. Sama seperti kayak vitamin C, permulaan dari protein atau asam amino itu adalah lewat ginjal. Ginjal lagi ya, jadi hati-hati ya kalau minum ya dosis yang banyak. terlalu tinggi ya nanti bisa merusak ginjal. Oke. Jadi ternyata pun manfaatnya ada, tapi kita juga tetap harus hati-hati kalau kita mengkonsumsi. Mungkin lebih aman yang alami saja ya. Yang alami itu apa tuh dok? Kayak sebenarnya kan kalau kolagen tuh banyak di tulang-tulang gitu ya, tulang ayam, tulang sapi. Jadi mungkin sering-sering minum kaldu ayam atau kaldu sapi. Minum kaldu demi kulit cantik atau sehat. Makan ceker ayam gitu ya sebenarnya. Iya. Berarti saya cocok nih dok, saya suka ceker soalnya. Ternyata yang kita pikir brandingnya sehat belum tentu sehat. Yes. Jadi tergantung, semua tetap ada semuanya, kondisinya. Ya, oke. Next, apakah penyebab sering terjadinya iritasi di area-area tertentu akibat kulit yang kering atau karena kegemukan? Area tertentu nih maksudnya? Mungkin maksudnya ini kali ya, kan ada leher, ketiak, terus daerah-daerah lipatan. Ya ini mungkin daerah lipatan ya. Otomatis kalau berat badan bertambah pasti juga jadi lebih tertutup ya, oklusif gitu ya. Jadi kita sebut ada area yang jadi tidak terjangkau. Jadinya mungkin timbul gesekan yang berlebihan, terutama mungkin di daerah lipat paha ya. Kalau berjalan tergesek-gesek, nah karena gesekan tersebut pastinya nanti mudah timbul iritasi. Nah kalau misalnya di ketiak ya, karena dia lembab ya, mungkin jadi risiko timbulnya infeksi jamur ya juga lebih tinggi. Itu kalau misalnya kan yang sekarang lagi marak tuh treatment foto untuk area-area lipatan yang menghitam. Apakah itu efektif dan aman untuk mengatasi masalah-masalah lipatan-lipatan yang agak gelap gitu dok? Kalau yang saya tahu untuk area lipatan bisa diterapi dengan terapi laser juga bisa, Nasnila. Seperti tadi ya. Salah satu target dari laser kan tadi saya sebutkan adalah pigmen ya, kelainan pigmen. Jadi bisa juga dilakukan di area lipatan ya, tapi sekali lagi pastikan dilakukan oleh dokter yang berkompeten. Harus yang kompeten, jadi nggak boleh asal. Karena pastinya dah lipatan itu ya karena kulitnya lebih tipis ya. Kalau tidak tidak tepat, terlalu tinggi energi yang digunakan untuk terapi laser, nanti malah resiko efek sampingnya pasti akan lebih tinggi. Lebih tinggi lagi malah.
niatnya pengen tambah cantik, tambah Iya. bersih, malah jadi bahaya karena dilakukan bukan oleh ahlinya. Next, Dok, dari usia berapa kita pakai sunscreen? Tadi sudah disampaikan ya Dok, bahkan Iya. dari bayi harus bayi. sudah mulai pakai sunscreen. Bunda-bunda yang di rumah mulai sekarang silahkan tadi dicek apakah anak-anaknya sudah pakai sunscreen dan apakah sunscreen yang digunakan sudah mengandung zinc oxide. Ya Dok. Zinc oxide dan titanium oxide. Dan titanium Iya, oxide. sekarang sediaan sunscreen itu banyak ya, Nasnila, dan praktis. Tadi mungkin untuk bapak-bapak yang males ya pakai ini cetet-cetet, ya. Semprot. Ada yang bentuk semprot, ada yang bentuk stick juga ada, ya. Jadi praktis sekali. Jadi kalau merawat kulit dengan menggunakan sunscreen itu bukan serta-merta terus jadi terstigma gimana-gimana ya untuk cowok-cowok, padahal itu untuk kesehatan kulitnya sahabat arakan juga ya Dok ya. Iya. Oke, next dari Sintiawati Fauzia, izin bertanya apakah benar tentang kebiasaan mandi air panas atau mencuci muka dengan air hangat menyebabkan kulit cepat keriput Dok? Oke, jadi saya selalu anjurkan justru kepada pasien-pasien saya, ya, apalagi kalau makin usia tua itu kan fungsi kulit itu sudah berkurang semua ya, Semakin Nasmila, menurun, ya. betul. Otomatis juga kelembapan kulitnya sendiri juga sudah berkurang, kulit lebih tipis, ya. Makanya sebenarnya tidak boleh mandi dengan air yang terlalu dingin atau air yang terlalu panas. Hangat suam-suam kuku. Malah nggak dingin banget juga nggak boleh ya Dok? Tidak boleh. Nggak boleh dingin banget, panas banget Iya. nggak boleh. Yang sedang-sedang saja. Dan tidak boleh terlalu lama ya mandinya Mandinya? ya. Iya. Jadi jangan terlalu lama. Airnya suam-suam kuku dan 1 sampai 2 kali saja sehari. Mungkin kadang banyak kasus seperti pada sahabat arakan yang wanita yang sudah menopause. Kalau menopause itu kan kadar hormon menurun semua. Jadi suka istilahnya ada hot flash gitu, rasa panas. Oh iya. Ya, jadi makanya dikit-dikit jadinya mandi. Dikit-dikit mandi gitu. Panas, Dok, katanya. Dan itu juga tidak dianjurkan ya. Malah takutnya jadi tambah kering kulitnya, ya kan? Jadi sehari berapa kali Dok mandi yang disarankan? Seperti tadi saya sudah bilang, Tetap 1 sampai 2 kali ya? sehari cukup. Mau dia lansia, mau dia anak-anak, nggak ada Iya. perbedaan ya Dok? Kecuali memang kotor sekali ya habis Oh main. iya, habis. Ya. Kalau anak-anak ya habis main di lumpur, Iya. habis main bola ya tetap Oke. harus mandi. Dari kegiatan sehari-hari yang heboh kotor ya tetap harus mandi. Oke, next dari Citra NDPP. Spill merek SS. Sunscreen ya maksudnya Ibu ya? hamil dong Dok. Iya, sunscreen. Oke, seperti tadi saya sudah Spill, bilang, kalau untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, ya kemudian kulit yang sensitif itu pilih mineral sunscreen atau physical sunscreen. Jadi yang mengandung zinc oxide atau titanium oxide, ya, yang tinted sunscreen, ya, SPF 30, PA +2 atau +3. Ya. Jadi yang dicari Silakan. bahannya Bos, ya, ya. silakan, kami tidak bisa sebut merek sahabat arakan. Jadi cari yang ada titanium oxide, zinc oxide. Bahkan kayaknya saya belum ngecek tuh sunscreen saya ada Ya. itunya atau nggak. Berarti kita wajib ada Ya, itunya ya saya Dok, supaya lebih selalu aman kalau ya. tanya pasien, ibu pakai krim apa? Ini kandungannya apa? Apa ya Dok? Kalau Gitu ya. kata iklan sih ini anti aging. Iya, Dok, gitu biasanya ya. hanya kegunaannya A, B, C, D, E. Jadi mulai sekarang sahabat arakan mulai dilihat ya kandungan dari skincare yang sahabat arakan gunakan. Karena saya pernah baca penelitian tuh, jadi kalau perempuan itu di pagi hari minimal sudah ada 27 zat aktif yang menempel di kulitnya. Baik kulit wajah maupun kulit badan. Jadi ternyata kalau kita nggak ngeh atau nggak perhatian, ternyata banyak sekali zat kimia yang masuk ke tubuh kita ya Dok. Iya, dan memang kalau sahabat akan ada istilahnya tadi keluhan pigmen ya atau untuk anti aging, memang tidak cukup satu bahan Nasnila kayak tadi vitamin C ya buat mencerahkan atau apa. Oke, betul, tapi tidak Tetap cukup harus hanya ada. vitamin C saja kalau Harus untuk ada lebih yang optimal. lainnya. Iya. Tapi pastinya dalam konsentrasi yang Aman. sesuai ya, iya. Kalau kita memilih sunscreen itu, memilih skincare, maaf, memilih skincare baiknya kita tetap harus konsultasi dulu nggak ke dokter?
atau bisa ya kira-kira kayaknya ini cocok gitu? Ya, seperti tadi saya sudah bilang, misalnya pagi Anda mau pakai antioksidannya vitamin C gitu ya, mau pilih. Kalau yang aman itu bisa konsentrasi 5 sampai 10 untuk yang beginner ya, atau yang belum pernah pakai, karena vitamin C itu bisa mengiritasi. Jadi hati-hati apalagi kulit yang sensitif. Kalau yang sudah lama pakai vitamin C boleh sampai 20%. Biasanya tapi konsentrasi obat-obat atau skincare yang digunakan Saiha itu tidak lebih dari 5%. Ya, jadi semuanya harusnya di bawah 5%. Jadi kalau ada yang kan ada tuh iklan atau klaim. Jadi klaim dari skincare-nya dia 10, 15 itu kita justru malah harus hati-hati ya, Dok. Hati-hati. Contohnya nih niacinamide ya. Nah, niacinamide itu yang aman sebenarnya konsentrasinya 2 sampai 5% saja. Tapi sekarang ada yang 10%. Hati-hati, nanti malah bisa jadi iritasi, karena kalau kita baca kandungan skincare kita itu sebenarnya ada beberapa bahan yang mungkin di skincare A sama skincare B itu juga ada. Okay. Apalagi Anda mungkin tadi pakai layering gitu ya, berapa skincare. Nah, itu harus Anda perhatikan. Kalau konsentrasinya sudah 10, niacinamide-nya terus di skincare yang satunya ada yang mungkin berapa persen, itu akan udah 15. Iya, terakumulasi, nanti jadi iritasi ya. Jadi kalau layering skincare itu harus pakai ilmu ternyata. Iya. Nggak bisa asal layering gitu. Ya, diperhatikan kandungannya sekali lagi sahabat Tarakan, karena pasti ada beberapa skincare yang mungkin isinya ada yang sama. Ya. Kalau untuk badan berarti tadi tetap ya, Dok, pakai sunscreen ya, Dok, untuk mencegah sinar UVA, UVB, sama visible light sama invisible light. Mungkin kalau untuk badan, kalau kita aktivitas terutama yang terekspos, yang tidak tutup pakaian, ya punggung tangan ya. Kalau yang tidak pakai jilbab berarti leher. Dan yang sering lupa itu bibir, ya itu harusnya tetap pakai ya pelembab bibir yang ada SPF-nya juga ya. Kemudian kalau bapak-bapak atau yang tidak pakai hijab, telinga. Itu suka lupa, jadi wajah saja ya atau leher saja, telinganya jangan lupa pakai sunscreen dan bibir juga. Jadi badan kita nih yang udah dikasih anugerah sama Allah harus kita jaga ya, Dok. Salah satu ikhtiar untuk menjaga. Jadi next ya, Dok ya, apakah treatment peeling dapat membuat kulit lebih putih? Treatment peeling mungkin ya sekali lagi putihnya tidak lebih dari kulit asli sahabat Tarakan ya. Iya. Cerah ya. Mengurangi flek bisa. Karena kalau chemical peel itu kan ada bahan kimia yang kita oleskan, kemudian ada proses pengelupasan. Ya otomatis seperti dipaksa ya untuk dikelupas ya. Pastinya juga setelah dikelupas maka kulit yang di bawahnya itu akan naik. Jadinya pasti yang tadinya mungkin ada fleknya ya atau mungkin ada jerawat ya ada perbaikan pastinya. Tapi tetap harus dengan ini ya, dengan dokter kalau bisa. Apalagi kalau untuk chemical peel yang konsentrasinya tinggi ya. Kemudian pengulangannya, nah ini kadang apalagi kalau yang home peeling ya, pengulangannya itu tidak boleh terlalu sering. Nggak boleh tiap hari ya, Dok? Ya jangan ya. Kalau yang office peeling yang dikerjakan oleh dokter itu 3 minggu sampai 4 minggu sekali. Nah kalau yang home peeling karena pasti konsentrasinya lebih rendah, ya seminggu sekali masih boleh. Seminggu sekali. Ya. Jadi jangan sering-sering teman-teman melakukan peeling di rumah. Ini korek nih, sebagai sesama korban iklan saya jadi agak berefleksi nih. Saya udah sering banget nih. Karena nanti malah iritasi, bahaya kulit kita rusak. Kalau benar nggak, Dok, kalau misalnya peeling itu bikin kulit kita tipis? Kalau dilakukan sesuai indikasi ya, itu tidak sih ya. Enggak ya. Sesuai indikasi, bahannya juga memang sesuai, tepat, konsentrasinya tidak. Ya tadi kalau terlalu sering ya atau mungkin terlalu tinggi konsentrasinya bisa. Kita ke pertanyaan selanjutnya, apakah keloid yang tumbuh di permukaan kulit bisa dihilangkan?
Nah, untuk keloid itu sebenarnya kan jaringan parut ya, skal. Tapi kalau tadi skal jerawat itu biasanya yang popeng ya, yang ke bawah ya. Ini kalau keloid itu nimbul ke atas ya. Untuk tindakannya biasanya kita ada suntikan kortikosteroid ya. Itu tapi hanya untuk meratakan saja ya, sahabat tarakan. Untuk penampakan kulitnya mungkin tidak bisa sama seperti kulit yang normal. Bisa misalnya di operasi kecil, di eksisi ya, tapi kemungkinan memang setelah tindakan operasi itu bisa timbul lagi jadi keloid ya. Jadi dokter biasanya akan melakukan tindakan pencegahan kalaupun di operasi untuk keloidnya ya, pakai kayak patch untuk menekan biar tidak timbul keloid, atau diberikan obat topikal. Oke. Ini kayaknya ada yang udah berminat, Dok. Izin dokter mau bertanya, apakah di Rumah Sakit Tarakan ada treatment laser? Oke, jadi alhamdulillah di Tarakan itu sudah ada alat laser. Yang kita punya itu ada alat laser untuk skal jerawat tadi, Nastila. Jadi laser fractional, kemudian laser untuk kelainan pembuluh darah juga kita punya. Ya. Nah, laser pembuluh darah ini juga bisa juga untuk hair removal, Mas Nila, karena dia panjang gelombangnya dalam ya, jadi bisa untuk menghilangkan rambut-rambut yang tidak diinginkan. Ya. Oke, next. Masih banyak banget nih kayaknya yang pengen bertanya langsung sama Dokter Saskia. Mau nanya, Dok, kenapa di atas umur 30 tahun bekas jerawat susah hilangnya? Sebenarnya tidak tergantung bukan umur ya, Dok? Iya ya. Kayak ini bekas jerawat yang mana ya, sahabat tarakan. Jadi bekas jerawat itu bisa hitam ya, kadang habis jerawat merah itu kan bekas hitamnya ya. Kemudian tadi itu bopengnya ya. Ya itu tadi saya katakan, skincare itu megang peranan penting sebenarnya ya. Ya, jadi skincare-nya itu harus tetap dijalankan ya. Treatment baik itu laser, chemical peel dan lain-lain itu hanya tapi tambahan sebenarnya. Jadi kadang, Dok, saya mau laser tapi tidak mau krim gitu misalnya. Ya itu juga serba salah ya, Dok. Iya. Oke. Jadi sebenarnya skincare-nya harus jalan tetap ya. Ya, treatment itu tambahan. Kalau memang dengan skincare tidak bisa gitu ya. Karena treatment ini pengulangannya juga sebulan sekali tadi ya. Ada yang 2 bulan sekali ya. Jadi selama menunggu istilahnya sebelum melakukan treatment lagi itu ya skincare-nya harus tetap dipakai. Oke. Ini ada pertanyaan lagi tentang sabun mandi. Kandungan apa yang untuk sabun mandi, mana yang lebih baik? Apakah yang ada scrub atau yang biasa saja? Dan sabun mandi bayi itu yang bagus yang seperti apa? Oke, sebenarnya fungsi sabun itu kan untuk membersihkan yang utama ya. Yang paling baik sebenarnya adalah yang sesuai pH kulit. Tapi agak susah terus terang ya cari di Indonesia ya sabun yang sesuai pH kulit ya. Jadi kalau untuk sabun bayi itu sebenarnya kan secara umum dia less deterjen. Kandungan deterjennya sudah lebih rendah. Ya akan lebih baik kalau ada kandungan pelembabnya, moisturizingnya. Deterjennya rendah. Iya. Moisturizernya ada. Dan mungkin sebagai patokan yang tidak terlalu banyak busanya. Dan tidak ada tambahan bahan aktif lain. Sekarang kan banyak ya sabun bayi, ada yang plus ini, plus ini ya. Kemudian jangan terlalu wangi ya. Padahal yang dicari itu kadang-kadang ibu-ibu ya ini yang busanya banyak, ya, yang wangi. Padahal ternyata bukan itu indikator utama kalau kita cari sabun ya, Dok. Karena ingat fungsi sabun itu hanya untuk membersihkan. Baik, ini take notes juga nih buat saya. Terus pertanyaan terakhir, ada batasan buat waktu yang baik untuk berenang nggak ya, Dok? Malam hari, pagi hari, sama waktunya berapa menit? Oke, kalau untuk benang kan sebenarnya ada benang yang memang untuk olahraga atau benang yang untuk terapi ya. Ada yang memang sahabat akan mungkin dianjurkan oleh dokternya karena penyakit tertentu dianjurkan untuk lakukan benang. Nah, untuk lamanya ya beda-beda pastinya ya. Kalau yang untuk treatment pastinya dari dokter anjurkan harus gini waktunya.
malam dan pagi ya bebas sebenarnya, tapi yang penting ingat harus tetap pakai sunscreen. Dan sunscreen itu walaupun katanya tahan air ya, itu hanya tahan airnya itu hanya 40 menit. Jadi setelah benang harus oles lagi. Baru masuk lagi. Iya, karena pasti sudah hilang walaupun katanya tahan air itu nggak ada yang tetap nempel ya walaupun udah kena air. Jadi hanya tahan 40 menit. Ya, kalau sahabat arakan benangnya misalnya 1 jam, ya mesti istirahat dulu kali ya, terus apply lagi. Ya. Terus kita harus nunggu lagi. Sebenarnya nunggu itu hanya untuk dia menyerap saja ya. Kalau sudah menyerap, kalau udah menyerap udah bisa langsung berenang lagi dok. Oke, alhamdulillah banyak banget dok. Pertanyaan yang berhasil kita jawab hari ini, mitos atau fakta yang banyak jadi pertanyaan dari teman-teman atau sahabat arakan di rumah. Dan nggak terasa udah 1 jam dok kita ngobrol dok. Iya ya, seru sekali kayaknya. Seru sekali diskusi kita ini, hari kita hari menyenangkan ini. Karena untuk kita perempuan-perempuan terutama. Tapi ingat sahabat arakan yang laki-laki, jangan bersedih karena ternyata skincare juga diperlukan buat sahabat arakan yang laki-laki. Betul. Karena kesehatan kulit, jadi bukan hanya untuk cantik. Ya. Oke, jangan lupa sahabat arakan datang untuk ke podcast kita selanjutnya. Jangan lupa nonton, nanti akan ada podcast-podcast kita selanjutnya. Dan yang mau skin check dan tadi yang mau laser bisa datang ke RSUD Tarakan. Hari apa dok? Hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Hari Senin, Selasa, dan Sabtu. Nanti bisa ketemu Dr. Saskia di klinik kulit dan kelamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube RSUD Tarakan Jakarta. Dan juga follow Instagram RSUD Tarakan Jakarta. Untuk sahabat Tarakan yang ingin mengetahui lebih lanjut atau mau konsultasi bertanya tentang layanan yang ada di RSUD Tarakan, bisa hubungi kami melalui call center 24 jam. Yang ada bisa dihubungi di nomor 021855000303. Oke, terima kasih banyak Dr. Saskia. Terima kasih. Wah, menyenangkan sekali kita obrolan kita siang ini. Terima kasih sahabat Tarakan yang sudah stay dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.